sebelum mulai belajar, disiapkan dulu untuk berdoa. Untuk ketuanya di depan disiapkan untuk berdoa sebelum belajar. Sekarang perhatian, siap. Perhatian, siap. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. absen dulu. Fikri, sidang. Hari ini itu materi yang akan kita pelajari adalah tentang jangka sorong. Ada yang tahu ini gambar apa? Bagaimana cara mengukurnya? Pakai apa? Kira-kira kalau pakai penggaris bisa nggak? Pakai penggaris yang seperti ini bisa nggak? Bisa jawabannya, tetapi tidak akan teliti. Ya. Karena tujuan kita belajar jangka sorong adalah mengetahui konsep mengukur. Jadi mengukur di saat di SMK itu tidak bisa sembarangan. Jadi mengukur di saat sudah masuk sekolah SMK, apalagi TKR itu harus teliti. Konsep mengukurnya harus benar, tidak boleh salah karena nanti berhubungan dengan pengukuran di mesin mobil. Nah, makanya kita harus mengetahui konsep mengukur dengan benar. Kemudian yang kedua, juga harus nanti akan mengetahui prosedur pengukuran. Mengukur pun ada prosedurnya. Kalian tahu prosedur itu apa? Tata cara yang benar itu namanya prosedur. Nah itu kamu nanti akan belajar bagaimana cara mengukur yang benar sesuai dengan aturan yang ada di industri. Karena belajar di SMK hubungannya juga dengan industri. Jadi nanti kita ini kelompok berapa? Dua. Silakan ini lembarannya. Ini lurus. Ini kelompok berapa? Satu. Ini kelompok 3. Bapak kasih waktu 30 menit untuk didiskusikan. Silakan juga boleh keluarkan HP-nya untuk mencari penguatan dari materi yang Bapak berikan. Ya, berarti ketelitian berapa kalau ini? Kan di sini terlihat walaupun di sini tertulis 0,05, tapi kamu harus tahu kenapa ini harus disebut 0,05. Itu didapatkan dari mana? Jumlah garis pada skala industri. Coba itu berapa? Bentar, suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 garis ini Nah, satu garis di skala utama kan seperti ini. Nah, berarti untuk menentukan ketelitiannya 1 mili dibagi 20. Hasilnya adalah 0,05. Itu kenapa disebut tingkat ketelitian di jangka sorong. Nah, sekarang coba kalian explore yang 0,02. Berapa ketelitiannya bisa seperti itu.
tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang cara membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm dan 0,02 mm. Yang pertama, cara membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,0 mm. Yang pertama, untuk membaca skala pengukuran utamanya. Bisa dilihat terletak pada skala utama di sini. Dibaca yaitu garis yang dilewati oleh angka 0. Untuk di sini contohnya adalah 45. Yang kedua, untuk membaca titik temu dari antara skala nonius dengan skala utama. Untuk contoh pada gambar di sini pada nilai 0,25. Untuk mencari hasilnya yaitu menambahkan skala utama dengan skala nonius. Jadi 45 ditambah dengan 0,25 menemukan hasil 45,25 mm. Yang kedua, membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,2 mm. Cara membaca jangka sorong ketelitian 0,2. Baca skala 0,02 meter. Baca skala pengukuran utama terletak di sebelah kiri angka 0. Yang ini. Dengan hasil 3,35 mm. Terus baca titik temunya pada yang ke B pada sukun nonius dengan skala utama yang sejajar contoh jadi 16 mm. Hasil pengukuran ditambah dari skala utama dan titik nonius ditambahkan jadi 35 mm ditambah 0,16 mm dan hasilnya 35,16 mm. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau satu. Ya. Untuk mencari angka di belakang koma pada skala nonius, apakah harus mencari garis yang paling lurus dengan skala utama? Ya harus, soalnya kalau tidak lurus maka si pembacaan jangka sorong tidak akurat atau salah. Jadi seperti itu ya. Kalau itu harus cari yang benar-benar lurus. Jadi nanti hasil ukurnya pun akan teliti, tidak melenceng jauh. Karena memang harus lurus. Apalagi yang ketelitian 0,02 itu garisnya lebih banyak. Tadi saat kelompok 2 kan sudah dijelaskan garisnya ada 50 garis di nonius. Itu akan sangat susah saat melihat garis mana yang paling lurus. Jadi memang harus lebih teliti agar nanti ukurannya juga jelas. Ya. Itu aja. Silakan kalau sudah ditutup. Segitunya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komponen fungsional di sini adalah atu. Bendanya seperti ini. Nanti kalian ukur sesuai yang ada di sini, langsung di sampingnya saja. Contoh. Nah, misalnya di sini ada margin. Kamu lihat di kartu margin yang mana kemudian ukur. Sesuai dengan gambar. Ukurnya dari mana? Langsung tulis di sini aja. Ya, jadi nanti Bapak bagikan lembarannya, kalian ukur contoh komponen dari mesin adalah atu. Ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Kerjakan secara berkelompok, saling diskusi ukurannya benar. Ya. Langsung ditulis di situ. Bapak bagikan lembar kerjanya. Ini bendanya. Di sini
buat kerjanya, kemudian sebagainya. Ukurannya langsung ditulis di situ, sesuai dengan lembaga. Ditulis nama kelompoknya, kemudian diukur dengan jangka sorong, langsung ditulis di samping tulisannya. Misalnya stem diameter berapa, ukur langsung ditulis di situ. Oke, boleh kerjakan. Oke, ukur. Evaluasinya atau tesnya, kalian keluarkan HP-nya, masuk ke link yang ini. Di situ ada 10 soal, kerjakan pilihan gandanya sampai nilainya minimal 75 KKM-nya ya. Kerjakan, Bapak kasih kesempatan berkali-kali sampai nilainya 70. Silakan masuk ke link ini. Tampilannya seperti ini. Masuk dulu deh. Nah, dijawab 10-10-nya. Nanti akan ditampilkan nilainya. Ketahuan nanti siapa yang mengerjakannya dengan serius atau tidak. Oke, udah masuk? Berarti E-nya besar, J-nya besar, S-nya besar. Coba kerjakan. 10 soal dijawab dengan benar. Nanti bisa ditampilkan juga. Akan meningkatkan kemampuan kalian dalam menggunakan alat ukur. Oke, ada bisa menyimpulkan dari pembelajaran sekarang? Dicoba salah satu disimpulkan. Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Oke, Rama coba simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita bisa lebih mengetahui bagian-bagian jangka sorong. Kita lebih tahu tentang ketelitian jangka sorong, yaitu ada ketelitian dari 0,02 mm dan ketelitian 0,05 mm. Dan kita juga bisa memahami cara membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm dan 0,05 mm. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya. Kita bisa mengetahui tadi bagian-bagian jangka sorongnya, ada rahang atas, rahang bawah, dan pengukur kedalaman. Ada juga tingkat ketelitian, kamu bisa mengetahui ketelitian jangka sorong itu berapa saja. Akhirnya nanti berpengaruh terhadap alat ukur yang kalian pakai dan juga hasilnya benar, tidak asal mengukur. Ya. Kemudian juga tadi cara membacanya sudah dijelaskan oleh teman kalian dan juga mendapat tambahan dari Bapak. Akhirnya mengukurnya benar ya. Jadi pakai 0,02 ataupun 0,05 hasil ukurnya menjadi benar. Jadi manfaat dari pembelajaran ini ya, nanti kamu bisa menggunakan alat ukur jangka sorong dengan baik yang nantinya akan dipakai di kelas 11 dan kelas 12 saat praktek yang lebih lanjut lagi. Karena masih banyak alat ukur yang nanti harus kita pelajari. Tetapi jangka sorong itu adalah alat ukur yang paling mendasar, itu harus kalian kuasai. Ya, jadi Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.